Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Kautsar dengan NIM A1C1-19039 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana temukan potensi kesalahan dan akar penyebabnya, serta solusi yang terbaik yang Anda dapat sarankan pada percobaan teknik pemisahan dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Nah, yang pertama, kromatografi lapis tipis. Silakan nonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dilakukan percobaan kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT merupakan salah satu teknik kromatografi berdasarkan proses adsorpsi. Pada KLT terdapat dua jenis fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Sebagai fasa diam, dapat digunakan silika gel atau alumina yang dilapiskan pada lempeng kaca aluminium. Sedangkan pada fasa gerak, yaitu berupa larutan pengembang, biasanya digunakan pelarut organik atau campuran pelarut organik dan pelarut anorganik. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu asam asetat, N-butanol, asam sulfat pekat, arginin, alanin, glisin, glutamat, zat X sebagai senyawa uji, ninhidrin, aquades, plat KLT dan bejana, gelas ukur, pipet kapiler, dan terakhir, pipet volume. Pembuatan larutan pengembang dilakukan dengan mencampurkan N-butanol, asam asetat, dan aquades dengan perbandingan 4:1:5. Pertama-tama, dimasukkan 4 ml N-butanol ke dalam bejana, kemudian 1 ml asam asetat, dan 5 ml aquades. Setelah dicampurkan, bejana ditutup menggunakan aluminium foil dan didiamkan selama 10 menit. Sambil menunggu proses penjenuhan larutan pengembang, dilakukan penotolan senyawa-senyawa uji pada plat KLT yang telah diberi garis. Senyawa pertama yang ditotolkan yaitu arginin, yang kedua yaitu alanin, yang ketiga glisin, yang keempat glutamat, dan yang terakhir zat X. Plat KLT yang telah ditotolkan kemudian ditunggu hingga mengering lalu dimasukkan ke dalam larutan pengembang. Setelah dimasukkan, larutan pengembang akan naik hingga 3/4 plat KLT. Setelah larutan pengembang mencapai 3/4 plat KLT, plat kemudian dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, plat disemprotkan dengan ninhidrin dan dipanaskan kembali selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Hasil bercak noda senyawa-senyawa uji yang tampak dapat dikenakan sinar UV 254 untuk melihat noda lebih jelas. Sekian video percobaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Nah, setelah melihat kromatografi lapis tipis tadi, nah, ada potensi kesalahan dan akar penyebab dan solusi yang terbaik. Nah, yang mana potensi kesalahannya yang dapat terjadi yaitu hasil akhir yang tidak memuaskan, yang mana seperti fase diam dan fase gerak tidak ada perubahan gerak, dan pada saat uji senyawanya dia ditotal, jadi tidak ada perubahan gerak. Nah, akar penyebabnya yaitu seharusnya serta solusinya seharusnya larutan pengembang tuh harus kita jenuhkan dulu. Nah, tujuan penjenuhan yaitu agar tekanan uap pelarut pada saat proses pemisahan akan sama, sehingga pelarut akan bersamaan didapatkan data yang akurat. Pada saat gerak itu tuh akan sama terjadi dan akan didapatkan hasil yang akurat. Dan seharusnya Partikom harus menentukan mana yang fase gerak dan mana yang fase diam, supaya tahu mana yang polar dan non-polar. Nah, larutan sejenis tidak akan terjadi reaksi fase diam dan fase geraknya, tidak akan mengalami pergerakan karena harus larutan yang berbeda, yaitu bisa non-polar dan polar, dan polar dan non-polar. Nah, untuk mempercepat reaksinya, kita bisa meningkatkan kepolarannya. Baiklah, untuk yang kedua tentang kromatografi kolom, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang akan melakukan praktikum kromatografi kolom dengan judul pemisahan campuran riboflavin dan rifanol menggunakan kromatografi kolom. Prinsip kerja dari kromatografi kolom sendiri yaitu memisahkan campuran zat menggunakan fase diam yang dimasukkan ke dalam bahan pendukung berupa kolom dan fase gerak berupa cairan. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel 60 dan fase gerak yang digunakan yaitu campuran perbandingan antara diklorometana dengan metanol dengan perbandingan 99:1. Masukkan sedikit kapas, dorong kapas dengan bantuan alat hingga sampai di ujung kolom, lalu padatkan dan rapikan kapas. Karena metode kromatografi yang digunakan adalah metode basah, sehingga silika gel yang digunakan sebagai fase diam harus dibasahi terlebih dahulu menggunakan fase gerak sampai berbentuk seperti bubur. Lalu masukkan campuran fase diam dan fase gerak ke dalam kolom kromatografi. Bersihkan sisa silika gel yang terdapat pada beker gelas dengan fase gerak, kemudian masukkan ke dalam kolom. Lakukan hal tersebut terus-menerus hingga beker gelas bersih.
Masukkan fase gerak hingga sedikit melebihi batas fase diam yang terdapat di dalam kolom. Masukkan cairan sampel ke dalam kolom. Sampel yang digunakan adalah campuran riboflavin dan rivanol. Cairan dimasukkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes melalui dinding kolom. Turunkan cairan melalui bagian bawah kolom hingga batas sampel yang dimasukkan. Tambahkan fase gerak dengan bantuan corong, lakukan sedikit demi sedikit melalui dinding kolom. Cairan dikeluarkan melalui bagian bawah kolom dan ditampung dalam Erlenmeyer. Karena bagian dalam kolom tidak boleh dibiarkan kering, maka harus ditambah terus-menerus dengan cairan fase gerak sampai sampel berada di bagian bawah kolom kromatografi. Bila cairan sampel telah sampai di bagian bawah kolom kromatografi, hal tersebut merupakan pertanda berakhirnya penampungan cairan. Inilah hasil yang didapatkan dari penampungan cairan. Diperoleh 3 Erlenmeyer dengan warna cairan yang berbeda. Pindahkan masing-masing cairan dalam Erlenmeyer ke dalam vial kosong. Lakukan penotolan pada plat kromatografi yang sebelumnya telah ditandai dan diberi jarak masing-masing 1 cm. Penotolan dilakukan sebanyak 3 kali dengan menunggu penotolan pertama kering terlebih dahulu. Masukkan plat kromatografi ke dalam chamber yang sebelumnya telah diisi fase gerak dan dijenuhkan terlebih dahulu. Tunggu hingga eluen naik sampai garis batas. Ambil plat kromatografi dengan pinset. Angin-anginkan hingga kering, lalu masukkan dalam kotak UV. Sinari plat dengan sinar UV 254 nm dan 366 nm, lalu diamati hasilnya. Hasil ditandai dengan berpendarnya totolan ketika disinari sinar UV. Baiklah, setelah melihat video tentang kromatografi di kolom tadi, kita bisa temukan kesalahan dan akar penyebab serta solusi yang terbaik yang akan saya berikan. Nah, yang pertama, pada saat silica gel tidak bisa menghasilkan pemisahan yang lebih optimal
karena akar penyebabnya silika gel terdapat gelembung. Nah, gelembung tersebut dapat menyebabkan silika gel retak dan tak lagi rapat dan kuat, sehingga proses pemisahan tidak lagi optimal. Nah, solusinya agar kita bisa mendapatkan hasil optimal, silika gel tersebut harus kita hilangkan gelembungnya. Kita masukkan secara hati-hati supaya tidak timbul namanya gelembung dalam silika gel. Lalu, dalam video tersebut tidak dimasukkan pasir di tengah-tengahnya. Karena apa? Supaya terhindar dari namanya kontak langsung antara sampel dan fase diam yang silika gel tadi sejak dini. Dan juga gunanya pasir supaya menyerap sampel si eluen supaya tidak bisa curi start duluan dan supaya tidak mendahului.